melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom pada sore hari ini dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Febriana Lestari selaku moderator pada kajian Ramadan pada sore hari ini. Untuk pemateri kajian kali ini yaitu bersama beliau Bapak Sugeng Supriyanto. Untuk Bapak Sugeng, apakah sudah hadir dalam ruang Zoom, ya Pak? Cek suara, terdengar suara saya, Mbak? Terdengar, Pak. Baik. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Sugeng? Alhamdulillah, ini baru selesai ngajar dari pagi. Bismillah. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberi kesehatan ya Pak. Ini ya. Sekedar mengingatkan kepada teman-teman semuanya, jangan lupa untuk meresum kajian yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Sugeng Supriyanto. Mungkin dari teman-teman sudah tidak sabar nih Pak untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Sugeng. Oke, siap Mbak Febri ya. Kita Baik mulai Pak, ya. nanti Ya, gimana Mbak? mohon maaf Pak, nanti Ya. akan ada waktu 45 menit untuk pemaparan materi dan Mhm. 15 menit untuk sesi tanya jawab. Oke, Kepada Pak siap. Sugeng Supriyanto, waktu dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya. Ya. Wah, ini kita mau kuliah validasi ya. Mana ini materi saya? Oh, ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada sore hari ini kita bisa berjumpa di Zoom meeting, insya Allah dalam rangka untuk apa nih, majelis ilmu ya, majelis ilmu secara online. Salawat salat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah uswatun hasanah, suri teladan yang baik yang harus kita contoh dan yang tentu saja kita nanti syafaatnya besok di yaumul kiamah. Teman-teman sekalian, ya, pada kesempatan sore hari ini ya, ini saya ingin sharing sedikit ya mengenai ini karena temanya sudah ditentukan ya. Jadi saya ingin mencoba mengakomodir tema dan kayaknya menarik untuk kita kupas lebih dalam. Di mana tema pada puasa tahun ini yaitu menguatkan kualitas ibadah. Nah, ini saya sukanya di sini ya. Jadi kita bicara masalah kualitas ya, bukan kuantitas ya. Nah, karena kita ingin mengkaji tentang kualitas ibadah, ya, ya kita mulai dari nonton video dulu ya, biar tidak eh, biar suasananya santai, gitu ya. Semoga saya kayaknya tadi waktu ngeser belum ini ya. Saya pernah menampilkan video ini ketika acara LKMNF ya kalau nggak salah di tahun lalu ya. Nah, ini menarik untuk saya share lagi juga di sini ya. Barangkali ada yang belum pernah nonton ya. Ya, ini menarik juga. Sudah terlihat ya? Terlihat nggak PPT saya? Masih loading, Pak. Belum terlihat. Oh, masih loading. Sekarang Sudah sudah kelihatan, terlihat? Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah.
Oke, baik ya. Ini mari kita saksikan video berikut ya. Kita pahami bersama bahwa kita setiap saat pasti melakukan aktivitas ya. Nah, sebetulnya aktivitas kita itu untuk siapa gitu ya. Nah, ini kita coba lihat videonya. It's the Suaranya name of a terdengar? famous method. In this method, you set goals for yourself on a daily or weekly. You start to put cross to the days on which you have reached your goal. You make a chain with these crosses and you don't give up. You don't break that chain. But we have a problem. Personal development specialists say that we should have goals. You know, they say like, don't sleep more than 6 hours, learn a language, finish a book every week, don't stop, always run, don't give up on your dream, don't break the chain. Okay, I don't object to them. I also have a table and put crosses on it every day and go after many goals, no problem. But you know what? They don't talk about the most important part of it. Let me give you a simple mathematical example. Try to imagine that you are adding numbers, and imagine that the numbers you have added up to this year is, for example, 35 in total, and you start from this year. For example, you will add 4 in this year, and then add 8 in next year, and it goes on. And there is an unknown time which counts down, and when it ends, you can't add any other number. Okay, you start the addition. Plus 4, plus 8, plus 7, plus 3. You add ambitiously, you keep adding and adding. Plus 6, plus 5, and okay, they say time is over. Then you realize that you have added the numbers into a giant parenthesis, and there is a zero multiplication at the end of it. It wipes out all the numbers you have added all those years, and the result becomes 0. Of course, you are disappointed. All your efforts have been wiped out by the 0. A regret arises inside of you. You say, I wish I had seen the whole picture at the beginning and realized that 0 and changed it with 1 before I started the addition. I think you got the point. Okay, guys, you may have goals for this year and afterwards. Learning a language, finishing a book every week, increasing your monthly income to $15,000, not sleeping more than 6 hours, etc. But for what? For what do we set goals exactly? Why don't we break the chain? If it is just for a more comfortable or a more respectable life, remember that all this will already be 0 with death. The death will wipe out all of them. The person who knows English will be equal with the one who doesn't know. The one who earns more will be equal with the one who earns less. The one who can reach his goals will be equal with the one who can't. So, if at the end of it, the death will 0 everything, so what is the meaning of adding more numbers with an ambition? It just increases the degree of the disappointment that you will feel. So the logical thing is seeing the whole picture at the beginning. In this life journey, which will end in an unknown time, my first job must be to prevent death from being 0. Well, can I really prevent death from being 0? I mean, since everything will leave my hands and will be lost, is there any other way that would transform them into something eternal? I mean, isn't there any kind of stamp for eternity that would impress all of the things that I possess and say, look, there is a seal on them and you can't wipe them out, okay? They will remain forever. The only one to say such a thing is the owner of the everything. And he says, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ. Everything, the languages you learn, the money you earn, the books you read, everything will be perished, إِلَّا وَجْهًا, except their way towards Him. So the creator of our life says, if your intention is towards Allah, if the thing you do is for His acceptance, it won't disappear, it will be transformed into eternity in paradise. So learning a language, finishing a book every week, being rich, everything, if they are towards Him and for His sake, eternity stamp being pressed on them. For example, in this year, I will study English for 10 minutes daily. For what? Because serving Islam in the field of English is so important,
and I want to gain acceptance of my Lord with it. That 0 has turned into 1. This year, I will finish a book every week. Why? Because this is the way of being a more sophisticated person and serving Islam better, and Allah, who is eternal, will be pleased with it. Good news, that 0 has turned into 1 because now His acceptance is your intention. I aim increasing the income of my company to $150,000. For what? Because I will spend that money on spreading the message of the Quran to the whole world and the publications that would please Him. You have exterminated the 0 because now your goal is towards Him. We add and add like this through our lives, and they don't end with death. People who seek Allah's sake in their actions kill their death. Death cannot zero their additions. If the thing we do is for His acceptance, it is not mortal. You may say, I don't really love Him that much, and maybe I don't really believe in Him that much either. So how can I do everything for His sake? I don't even know who He is. My brother or sister, that's the problem. You don't even know who He is. And actually, it is our first job in this life. Recognizing Him, that's the first step. The more you recognize Him, the more you love Him. And the more you love Him, the more you seek His sake in your actions. So learn about Him. Who made you? What does He want? Why does He give you such a billion things in each day? Read, find out. Turning the 0 into 1 is a lifelong process. Start at the point that you are missing and try to fix it. Like the specialists say, don't break the chain, but keep the chain to gain His acceptance. Run, but run to be eternal. An unknown time counts down, and before starting to add the numbers, the first thing you have to do is to remove that 0. Otherwise, everything you added will be wiped out. Oke, baik. Demikian tadi video pengantar untuk kajian kita pada sore hari ini yang menarik untuk kita renungi ya isi dari video tersebut. Pertama, bahwa tadi disebutkan semua hal yang kita dapatkan di dunia ini akan kita tinggalkan. Seperti itu ya. Nah, tinggal masalahnya adalah apakah yang sudah kita lakukan itu akan mengalir terus pahalanya ya, kalau saya sederhanakan tadi, atau tadi disebutkan akan abadi ya. Nah, agar segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak sia-sia ya, kita sudah capek-capek kuliah, kita sudah capek-capek bekerja gitu ya, maka pastikan kita melakukan niat yang benar ya, karena innamal a'malu binniyat ya. Sekali lagi kita luruskan niat kita ya, jadi tujuan kita yaitu semata-mata mencari ridho Allah. Ini adalah puncak dari ibadah ya. Jadi kita nggak nyari apapun ketika beribadah selain ridho Allah SWT. Dan semua yang kita lakukan muaranya adalah untuk Allah SWT. Dan tadi juga dikasih apa namanya ya, satu hadis ya namanya. Ada hadis yang berbunyi man ngarofan nafsah fakut ngarofan robbah gitu ya. Jadi ketika kita mengenali diri kita sendiri ya, maka kita akan mengenal Allah. Jadi ketika kita beribadah gitu ya, itu kan tadi ada masalah sebetulnya ya, kita nggak melihat Allah gitu ya. Terus bagaimana cara kita mengenali Allah? Ya kenalilah diri kita sendiri. Maka ketika kita sudah kenal diri kita ini siapa, diri kita itu sebetulnya diciptakan untuk apa, dan kita akan kembali kemana, maka kita akan mengenal Allah SWT. Gitu, yaitu hal pertama yang harus kita lakukan. Atau kalau dalam Islam kita biasa menyebut ihsan gitu ya. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita harus yakin sekalipun kita nggak bisa melihat Allah, Allah senantiasa melihat kita. Jadi ketika kita memahami konsep ini ya, insya Allah kita akan merasa di mana-mana itu ada CCTV. Karena kita merasa di mana-mana ada CCTV, harusnya tindak tanduk kita juga harus dijaga. Kan kita nggak ingin ya kita dilihat di hadapan Allah itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan ibadah, ya.
Lalu apa kaitannya dengan ibadah? Yang namanya ibadah ya seperti itu ya. Ibadah itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Nah, karena ini tema di puasa ini adalah meningkatkan ya. Nah, maka kita kaji mulai dari tingkatan ibadah. Ini saya ambil dari eh, Ihya Ulumuddin ya, karya Imam Ghazali yang sangat fenomenal. Jadi Imam Ghazali itu mengatakan bahwa ibadah itu tingkatannya ada 3. Ya. Pertama itu adalah tingkatan ibadahnya budak. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu tingkatannya pedagang. Dan yang terakhir ini ada tingkatannya pecinta. Nah, seperti apa orang yang beribadah sebagaimana layaknya budak? Ya, nanti kita evaluasi diri sendiri ya. Kita selama ini beribadah ya. Ibadah dalam makna yang luas ya, bukan hanya ibadah makdoh ya, sholat, puasa gitu kan. Bukan hanya sebatas itu, tapi dalam artian makna yang luas gitu ya. Ibadah yang masih dikategorikan sebagai budak ya, menurut Imam Ghazali itu adalah diumpamakan budak karena dia beribadah disebabkan takut akan siksa neraka. Ingat bahwa Allah itu menciptakan 2 hal gitu ya. Yang mana 2 hal tersebut, yang satu sebagai reward ya, di akhir kelak gitu ya. Yang satu lagi itu sebagai punishment-nya itu ya. Ketika kita melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka Allah menjanjikan surga. Ketika kita lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah gitu ya, maka neraka sudah menanti kita. Nah, untuk orang-orang yang ibadahnya dia itu melakukan ibadah karena dia takut akan siksa api neraka, ya makanya saya ilustrasinya seperti budak ya. Ya, jadi budak dia disiksa kalau tidak mau bekerja, gitu ya. Kalau dia tidak mau bekerja, dia tidak mau menghambakan dirinya. Nah, itu ibarat seperti budak ya. Dia hanya beribadah karena takut akan siksa api neraka. Apakah ini salah? Tidak, tidak salah. Ya. Ya memang salah satu motivasi ibadah kita itu kan karena takut neraka ya. Kita takut dari neraka, maka kita mau ibadah. Nggak masalah. Itu tingkatan yang pertama. Nah, selanjutnya kita harus tingkatkan dong. Masa kita mau jadi budak terus-menerus? Gitu kan? Kita naik ke level pedagang. Seperti apa orang yang ibadahnya di level pedagang? Ya, nah, menurut Imam Ghazali, orang yang ibadahnya di level pedagang itu, ya, yang namanya pedagang kan dia profit oriented ya. Nah, dia melihat untung rugi. Maka orang yang di level pedagang, dia melakukan ibadah karena adanya imbalan-imbalan. Ya, reward-reward yang diberikan oleh Allah SWT. Ya, jadi kalau saya melakukan ini, apa pahalanya? Jadi masih pengejar pahala ya. Jadi para pencari pahala ya. Kalau di Ramadan biasanya ada sinetron yang khas ya, para pencari Tuhan. Ini kalau yang level pedagang berarti para pencari pahala. Jadi mereka melakukan banyak sekali aktivitas ibadah apapun bentuknya ya, secara bukan secara tapi secara luas ya, makna ibadah secara luas. Itu karena dia mengharap pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dia melakukan sholat karena Allah menjanjikan sholat berjamaah misal 27 derajat. Apakah itu salah? Enggak salah. Ya, enggak salah seperti itu. Ya, cuma apakah kita akan terus-menerus menjadi pedagang? Nah, kalau misalnya, kalau level budak ya, kalau tidak ada neraka, apakah dia akan tetap beribadah? Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Atau akan menjadi murtad? Nah, gitu ya. Kalau masih di level pedagang, kalau Allah nggak ngasih reward, apakah dia mau melaksanakan ibadah? Kan harusnya pertanyaannya seperti itu ya. Jadi orang-orang yang masih di level budak, masih di level pedagang itu masih apa ya? Masih mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Karena berpotensi ya. Ketika apa yang dijanjikan, apa yang apa namanya takut-takutkan gitu tidak ada, maka dia akan kecewa ya. Jadi kecewa. Nah, oleh karena itu level ibadah yang tertinggi itu menurut Imam Ghazali adalah level pecinta. Seperti apa level pecinta? Orang kalau sudah jatuh cinta itu apapun diberikan, ya, nggak peduli. Apapun diberikan, dia nggak pernah
melihat untung rugi di situ. Dia nggak pernah melihat apakah tersiksa atau tidak, gitu ya. Hujan badai dilewati ibaratnya. Itu kalau level ibadah para pecinta. Ini sebagai gambaran ya seperti apa sesungguhnya level pecinta yang menurut Imam Ghazali pikirkan gitu ya. Ini ada kisah dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ya. Mungkin kalian nanti bisa searching ya kisah dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini. Ini lumayan terkenal kisah ini. Jadi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu adalah seorang waliullah gitu ya. Kalau dikisahkan seperti seorang waliullah. Dan suatu ketika beliau itu mendapatkan informasi ya dari malaikat bahwa di Lauhul Mahfuz ya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini tertulis akan masuk neraka. Nah, kemudian si Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini ya nggak masalah. Sekalipun saya di Lauhul Mahfuz sudah tertulis sebagai ahli neraka, ya nggak masalah. Wong saya ibadah itu bukan karena saya takut neraka. Saya ibadah itu karena saya cinta kepada Allah. Ya. Karena saya cinta kepada Allah, maka yang saya kejar itu adalah ridhonya. Saya masuk neraka nggak masalah, asalkan itu memang Allah ridhonya di situ. Ya. Jadi yang dicari itu adalah keridhoannya. Nggak masalah mau di neraka, asalkan memang Allah itu ridho. Jadi yang dicari adalah keridhoannya. Ya. Nah kemudian suatu ketika Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh juga mungkin lewat mimpi atau apa yang nggak dijelaskan di kisah tersebut ya. Didatangi oleh malaikat lagi kemudian apa namanya tuh diinformasikan ya. Jadi setelah diinformasikan bahwa Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini sudah ditulis sebagai ahli neraka ya, ternyata melihat kok ibadahnya masih konsisten, nggak yang terus lah wong saya mau ibadah bagus-bagus banyak-banyak juga ujung-ujungnya ke neraka ya. Itu nggak seperti itu tapi tetap konsisten ya, nggak peduli itu karena memang dia sudah sampai ke level pecinta ya. Nah, suatu ketika diinformasikan lagi oleh malaikat bahwa sekarang di Lauhul Mahfuz sudah berubah. Ya, yang tadinya kamu sebagai ahli neraka, sekarang jadi ahli surga. Nah, Syekh Abdul Aziz juga Alhamdulillah. Ya. Tapi juga nggak terus yang kelihatan kayak gembira banget, nggak biasa saja gitu ya. Mau dikasih surga, mau dikasih neraka, ekspresinya biasa saja. Ya, nggak ada yang itu ya. Terus disampaikan juga sama si Syekh Abdul Aziz ya. Nggak masalah juga mau di surga, ya. Intinya yang dikejar oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini adalah ridhonya Allah Taala. Ngapain saya di surga kalau Allah nggak ridho? Nah, kayak gitu ya. Mending di neraka tapi Allah ridho daripada di surga tapi Allah tidak ridho. Ya. Nah, kisah selanjutnya diceritakan bahwa ternyata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh juga penasaran ya kenapa ya? Kenapa di Lauhul Mahfuz itu Syekh Abdul Aziz itu tertulis sebagai ahli neraka ya. Terus akhirnya disampaikan oleh malaikat bahwa dulu waktu kecil ya nggak tahu udah balik ya usianya udah balik gitu kan ya sekitar berapa tahun ya 15 tahun atau berapa tahun saya lupa redaksinya. Itu gara-gara Syekh Abdul Aziz itu melakukan satu hal yang Allah tidak ridho gitu ya. Pada akhirnya Allah membuat di Lauhul Mahfuz itu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini sebagai ahli neraka ya. Penasaran kan apa sebenarnya yang dosa apa yang pernah saya perbuat. Nah, ternyata itu hal yang sangat sepele ya. Jadi pada waktu itu ketika ibunya itu memanggil ya, mau minta tolong ya ke Syekh Abdul Aziz yang masih remaja gitu ya. Syekh Abdul Aziz itu pura-pura tidur. Ya, pura-pura nggak dengar ya, karena tidur kan ya pasti nggak dengar, pura-pura tidur. Nah, karena padahal dia nggak tidur ya, cuma mungkin malas saja gitu kan ya. Ah, paling ini mau disuruh ngapain gitu ya. Kalau orang anak zaman sekarang gitu ya. Jadi akhirnya Syekh Abdul Aziz itu pura-pura tidur. Nah, Allah nggak ridho. Ya Allah nggak ridho. Karena ibunya diperlakukan seperti itu, Allah nggak ridho. Nah, karena Allah nggak ridho, maka di Lauhul Mahfuz itu dituliskan bahwa Syekh Abdul Aziz itu sebagai ahli neraka. Ya. Itu kita harus berhati-hati ya terhadap
kedua orang tua kita gitu ya. Ya, pastikan kita berlaku baik ya terhadap kedua orang tua kita ya. Dan sebaiknya juga kepada siapapun ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya di kondisi seperti apa Allah akan ridho dengan apa yang kita kerjakan, di kondisi seperti apa Allah tidak akan ridho dengan apa yang kita kerjakan ya. Itulah sebabnya saya memang susah sekali buat marah gitu ya. Kalian mau datang terlambat nggak masalah ya. Memang seperti ini gitu ya. Kalau dalam perkuliahan gitu kan silahkan kalian mau datang kapanpun ya, sekalipun kurang 10 menit katakanlah kalian masuk, iya masih saya persilahkan. Gitu ya, jadi nggak masalah. Kenapa ya? Siapa tahu dengan itu Allah ridho dengan saya. Ya, ya dalam rangka untuk itu ya. Nah, karena kita tidak tahu persis ya amalan mana yang itu nanti akan diterima oleh Allah SWT atau mungkin akan menjadi bumerang buat kita ya. Nah ini terutama ini kalau ke orang tua ya hati-hati sekali ya saya pesan ke kalian. Apalagi kalau ke ibu gitu ya. Jadi pastikan apa kalian berbuat baik gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas lebih lanjut tentang puasa ya karena ibadah yang saat ini sedang kita laksanakan itu puasa ya dan ini alhamdulillah sudah kita dapatkan berapa hari gitu ya. Nah, sebelum kita kaji lebih jauh soal puasa, kita bahas terlebih dahulu makom atau kedudukan dari puasa itu sendiri itu seperti apa gitu ya. Kalau dalam suatu hadis disebutkan bahwa as-saumun nisfus sober. Jadi yang namanya puasa itu setengah dari kesabaran. Dan di hadis yang lain disebutkan as-sobru nisful iman. Jadi yang namanya sabar itu setengah dari iman. Ya, jadi ini saling berikatan ya. Orang yang berpuasa harusnya dia menjadi orang yang bersabar. Nah, orang yang bersabar yaitu biasanya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu dalam hadis yang lain disebutkan langkah indahnya kondisi orang yang beriman, gitu ya. Dalam kondisi apapun dia akan selalu baik. Kenapa? Ketika dikasih ujian dia akan bersabar dan ketika dikasih kenikmatan dia akan bersyukur. Nah, itu kondisi seorang mukmin tuh harusnya seperti itu ya. Jadi nggak masalah mau dikasih apapun oleh Allah SWT ya. Nah, posisi ibadah puasa itu berdasarkan dua hadis ini, maka sampailah pada kesimpulan posisi puasa itu berarti 1/4 bagian dari iman. Ya, karena itu tadi ya, setengahnya sabar dan sabar itu setengahnya iman. Jadi kalau kita sudah bisa bersabar, puasa dan bisa sabar, kita sudah mendapatkan 1/4 iman. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sabar sendiri itu adalah inti dari puasa sebetulnya. Jadi puasa itu kan untuk melatih kesabaran ya. Sabar untuk menahan hal-hal yang tadinya halal untuk dimakan ketika siang hari gitu ya. Itu kan ada kesabaran di situ ya. Kemudian sabar untuk menahan secara dohir ya, hal-hal yang membatalkan puasa yang lain. Tapi juga ada secara batin. Jadi dalam setiap ibadah itu sebetulnya ada sisi dohir, ada sisi batin. Nah, yang akan kita kaji lebih dalam hari ini adalah puasa dalam sisi batiniahnya, gitu ya. Nah, mengapa puasa dianggap istimewa nih ya? Nah, kenapa istimewa itu puasa? Ini ada dua hal yang menyebabkan puasa itu dianggap sebagai suatu hal yang istimewa gitu ya. Pertama, karena di dalam puasa itu
Allah lah yang sebetulnya itu paling tahu ya, apakah kita itu melaksanakan sesuai dengan yang Allah perintahkan atau tidak. Ya. Kan bisa saja ya, kita bilang puasa, tapi ketika kita sedang sendiri, minum, makan, kan bisa saja kan nggak ada yang tahu. Jadi yang tahu hanya kita sendiri dan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, puasa itu adalah salah satu ibadah yang pahalanya kelak itu langsung dihitung oleh Allah SWT. Ya. Jadi kita harus perhatikan betul ya. Ya kalau secara dohir ya, ya kita mulai dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya nanti kalau secara batin seperti apa, nah ini kita kaji pada hari ini. Nah selain itu puasa itu juga pengekang setan. Ya karena setan itu selalu menggoda manusia untuk melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang bersifat syahwat, gitu ya. Nah, syahwat itu diperkuat karena banyak makan dan minum. Jadi kalau makan dan minumnya dikurangi, berarti syahwatnya akan berkurang. Sehingga kekangan setan itu juga akan apa itu ya, akan lepas lah ibaratnya, nggak terkekang lagi ya. Itu logikanya seperti itu. Itulah sebabnya kenapa puasa itu salah satu ibadah yang istimewa. Nah, ini Maaf, contoh beberapa istimewanya puasa. Pertama ya, nah ini ada salah satu hadis ya. Sesungguhnya setan mengalir dalam diri anak Adam seperti aliran dana. Inna syaitona la yajri min ibni Adam. Ya, majrodami fil adwi majariyatu bil ju'. Seperti aliran darah. Jadi setan itu dalam anak Adam itu ya, dalam diri manusia itu seperti aliran darah. Dan mirip seperti kayak orang yang kelaparan gitu ya. Maka dikekang setan itu dengan berpuasa ya. Kalau puasa kan makannya dikurangi gitu ya. Bukan dikurangi sebetulnya. Jadi kadang ada orang yang berpuasa cuma merubah pola makan saja. Yang tadinya pagi dan apa namanya siang sama sore gitu ya. Cuma subuh sama maghrib ya. Mungkin diganti tengah malam gitu ya. Jadi sama saja cuma merubah pola makan saja. Kadang ada yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya nggak dapat apa-apa orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian yang lain ya, istimewa yang lain, istimewanya adalah teruslah mengetuk pintu surga. Ya, mengapa? Karena lapar. Itu hadis dari Rasulullah SAW gitu ya. Jadi orang yang lapar itu seperti orang yang terus-menerus mengetuk pintu surga. Ibaratnya ada tamu ngetok-ngetok terus kan akhirnya mau nggak mau dibuka gitu ya. Kita sebagai tuan rumah gitu ya. Itu kayak semacam memaksa untuk membuka surga ya. Maka teruslah berpuasa. Teruslah lapar artinya berarti karena puasa itu akan merasakan lapar, berarti orang yang lapar karena puasa itu seolah-olah mengetuk terus-menerus pintu surga. Ya harapannya pintu surga akan dibukakan. Nah, kemudian di dalam puasa itu setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 70 kali lipat. Setiap kebaikan, ya. Kecuali puasa. Jadi kalau kita melakukan kebaikan gitu ya, itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 70 kali lipat. Kita menolong orang gitu ya. Kita menyampaikan kata-kata yang baik gitu ya. Kita berbakti kepada orang tua kita ya. Itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu untuk Allah. Kenapa untuk Allah? Ya karena itu tadi ya. Apakah dia betul-betul berpuasa atau tidak? Yang tahu ya hanya kita dan Allah SWT. Ya, oleh karena itu Allah sendiri yang nanti akan memberikan pahala. Nah, kalau Allah yang memberikan pahalanya, ya ada yang menyebutkan, wah, kita bakal dapat pahala yang unlimited gitu ya, tanpa batas, nggak tahu Allah akan mengasih berapa. Ya. Nah, kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan hamba-hambanya yang beribadah pada para malaikat ketika seorang pemuda yang meninggalkan syahwatnya demi Allah. Ya. Jadi Allah itu membanggakan kita di hadapan malaikat. Ya, kenapa? Karena kita itu menjaga syahwat kita karena Allah. Ya, kita dibanggakan oleh Allah saat ini ya. Jika kita benar-benar berpuasa. Hei, itu lihat loh hambaku. Gitu ya mungkin kalau kita itu ya.
Nah, dia rela untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan suami istri di siang hari gitu ya. Karena aku. Nah, padahal ketika sendiri kita makan, nggak jadi dibanggakan ya. Maka pertahankan puasa kita ya. Kemudian bagi orang yang berpuasa nanti kita akan mendapat dua kebahagiaan. Ya, kapan? Yang pertama adalah saat berbuka. Kita bahagia karena tadinya seharian nggak makan, lihat makanan dan halal untuk dimakan, wah, bahagia ya lihat makanan. Dan yang kedua adalah kebahagiaan saat. Kenapa bahagia? Karena dia bisa pamer, wah saya dulu berpuasa ya. Dan nanti akan dibalas langsung oleh Allah pahalanya. Jadi bangga ya dengan Allah. Nah kalau Maaf, nggak puasa ketemu Allah, ya belum tentu bisa mohon ketemu. Iya gimana? waktu penyampaian materi tinggal 10 menit. Iya oke baik ya. Ini saya percepat. Nah kemudian konteks puasa ya. Apa sih yang ada di dalam puasa ya? Ya, pertama ada kepatuhan ya, karena ibadah puasa itu salah satu bentuk kepatuhan. Kita itu berpuasa kan karena perintah Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita diperintahkan oleh Allah. Maka di situ ada kepatuhan. Yang kedua ada pelatihan, bentuk pelatihan. Pelatihan diri kita untuk menahan hawa nafsu ya. Kemudian pengorbanan jelas ya. Yang tadinya kalau nggak puasa itu siang lapar tinggal makan ya. Energi sudah terisi kembali ya, ini kita harus mengorbankan. Penyucian jelas karena kita akan dibersihkan. Dibersihkan diri kita secara zahir maupun secara batin. Kenapa? Karena dalam kesehatan juga puasa itu juga menyehatkan ya. Berarti secara zahir itu juga ada efek penyuciannya ya, membersihkan kita dari penyakit-penyakit yang mungkin akan kita derita kalau kita tidak puasa. Kemudian di situ ada perjuangan atau kesungguh-sungguhan ya. Akan terlihat itu kesungguh-sungguhannya. Apakah betul dia melakukan puasa sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah Taala? Ada keikhlasan. Ikhlas di sini adalah melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah bukan karena yang lain. Itu disebut ikhlas. Ya. Nah, karena dia melakukan karena Allah, nah berarti dia hanya fokus untuk mencari itu Allah. Kemudian yang selanjutnya hikmah yang bisa kita ambil, ada hikmahnya juga dari puasa ya. Pertama adalah kepekaan dan kepedulian sosial. Ya harusnya kita lebih peka kalau kita puasa ya, karena kita merasakan gimana rasanya orang nggak makan ya. Ya, jadi kalau misalnya yang lihat teman kita nggak makan ya, kelihatan lemes tanya gitu ya, wah harusnya jadi lebih peka ya. Kita bisa merasakan yang orang-orang miskin mungkin rasakan ya, dia untuk makan sehari sekali saja mungkin susah gitu ya. Nah kita seharusnya muncul kepekaan dan kepedulian sosial karena kita merasakan sendiri bagaimana rasanya tidak makan dan tidak minum seharian. Itu baru seharian. Nah kalau mereka mungkin bisa berhari-hari nggak makan ya. Jadi kita juga harus bersyukur di situ. Dan kita juga kelihatan ada kelemahan dan keterbatasan dari diri kita sendiri ya. Nyatanya kita nggak puasa saja udah lemes ya, energinya hilang. Itu bentuk dari kelemahan dan keterbatasan juga. Nah, ini intinya di sini ya, puasa. Puasa itu menurut Imam Ghazali, ini saya ambil dari Imam Ghazali semua ya. Itu ada puasa umum, kemudian ada puasa khusus, dan ada puasa khususul khusus ya. Puasa umum atau puasa awam. Nah, nanti kita cek ya kembali ke evaluasi diri sendiri ya. Kita sudah di mana? Tadi pertama kita cek posisi ibadah kita di mana, apakah sudah level pecinta atau masih level budak atau level pedagang. Nah, sekarang kita cek puasa kita. Apakah masih tergolong puasanya orang awam atau yang lainnya. Seperti apa puasanya orang awam? Orang awam itu puasa ya hanya mencegah makan dan minum ya dan hal-hal yang membatalkan puasa saja, itu hanya fisiknya saja yang berpuasa. Gitu ya. Tapi dia tidak hanya urusan jasmani saja yang apa ya yang dia lakukan ya. Puasa kan memang itu ya kalau secara syariat. Apakah itu salah? Ya nggak salah. Ya memang di syariatnya cuma seperti itu ya. Nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan suami istri di siang hari ya seperti itu ya. Itu puasanya orang umum. Nah, apakah kita mau tetap berhenti di puasa orang umum? Harusnya enggak. Kan temanya meningkatkan. Ya, kita tingkatkan kemana ke puasa khusus. Kalau puasa khusus seperti apa? Nah, menurut Imam Ghazali seperti ini.
puasanya orang khusus itu tidak hanya anggota tubuhnya, tidak hanya tidak makan dan tidak minum saja, tapi dia juga jaga pandangannya ya, jaga penglihatannya, jaga lidahnya, mulutnya, tangannya, kakinya, seluruh anggota tubuhnya ya, agar tidak melakukan perbuatan maksiat. Apa tangan bisa? Nah, tangan itu sekarang sudah pengganti lidah ya. Ketika kalian melakukan komunikasi lewat WA, ya kan seolah-olah tangan kalian berbicara, gitu ya. Jadi hati-hati tangan kita jangan sampai salah ngetik gitu ya. Sekalipun itu di WA kan juga termasuk ucapan ya. Pastikan ucapan-ucapan kita itu di WA ya juga dikontrol ya, jangan menyampaikan hal-hal yang mungkin akan menyakiti hati lawan bicara kita, atau mungkin kata-kata yang kotor gitu ya, menghina dan sebagainya, itu harus dijaga. Pandangan dan penglihatan juga harus dijaga ya, jangan sampai kita melihat hal-hal yang tidak diizinkan untuk dilihat ya. Kemudian tangan, kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik gitu ya. Anggota tubuh yang lainnya juga sama ya. Itu juga kita jaga semuanya ya. Nah, puasa khusus itu selain menjaga perut gitu ya, itu juga menjaga hal itu ya. Kemudian puasanya orang khususul khusus. Ya, tadi orang awam, orang khusus, sekarang khususul khusus. Orang yang khususul khusus itu sampai ke hati puasanya gitu ya. Jadi hatinya juga dijaga agar jangan sampai itu tercemar oleh keduniawian. Atau kalau saya boleh sampaikan itu, orang yang puasanya sudah sampai ke level khusus ini ya, dia itu gerundel ya, itu saja sudah batal bagi mereka yang sudah sampai ke level khusus ya. Dia marah itu sudah batal karena dia nggak bisa menguasai emosinya gitu ya. Atau bahkan ada yang menyebutkan ketika puasanya sampai level khusus itu ya, sekarang puasa kok nanti berpikir sore nanti saya mau buka sama apa, wah itu sudah batal bagi orang-orang yang sampai ke tingkatan khususul khusus ini ya. Oleh karena itu mari kita tingkatkan ya puasa kita yang tadinya mungkin masih awam ya, kita tingkatkan ke khusus ya, syukur-syukur bisa sampai ke khusus. Tapi ini biasanya untuk orang-orang yang tertentu ya, yang misal puasanya para nabi, orang-orang siddiq ya, itu biasanya sudah sampai ke level khusus gitu ya. Nah, ini bahkan merasa berdosa apabila hari-harinya terisi dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya. Pikirannya memikirkan berbuka puasa pada siang hari, ini juga termasuk dari yang saya ceritakan ya. Nah, bagaimana agar kita bisa menuju ke puasa yang sifatnya khusus ya, kita mulai dari ya, anggota tubuh kita jaga gitu ya. Ya minimal kita masuk ke puasa khusus dulu gitu ya. Anggota tubuhnya kita jaga, ya mata, pendengaran, ya panca indera kita jaga semuanya ya. Kita ikut puasa juga panca indera kita. Ya dari hal-hal yang maksiat sifatnya gitu. Nah, ini ketika buka nih jangan balas dendam gitu ya. Kan sudah halal Pak. Ya iya, cuma kan jangan balas dendam juga, nanti nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, manusia itu sebetulnya derajatnya di antara hewan dan malaikat gitu ya. Jadi ketika manusia itu memperturutkan hawa nafsunya, dia tidak beda dengan hewan. Ya. Tapi ketika manusia itu melakukan banyak sekali ketaatan-ketaatan, dia laksana malaikat. Ya. Karena malaikat itu kan dia selalu taat ya. Allah perintahkan sujud ya, seumur hidup sampai kiamat ya dia akan sujud terus. Ya. Allah perintahkan ruku ya, seumur hidup dia juga akan ruku. Ya. Nah, sedangkan manusia dia di level di tengah-tengah. Ya. Tinggal banyak yang mana gitu ya. Kalau dia banyak memperturutkan hawa nafsu, ya seperti hewan. Oleh karena itu manusia dibekali akal juga ya, dibekali hati juga. Agar apa? Agar tidak sampai turun derajatnya ke hewan. Oleh karena itu banyak aturan-aturan di Islam gitu ya, agar kita tidak seperti derajatnya seperti hewan ya. Nah, sebetulnya rahasianya puasa itu di situ ya. Jadi kita tidak hanya sekedar untuk menahan lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu ada sabda Nabi ya yang menyampaikan bahwa
Orang yang berpuasa itu banyak yang dia nggak dapat apapun, ya, kecuali lapar dan haus. Kenapa ya? Salah satunya ini. Mereka hanya mencegah dari yang membatalkan saja, hanya nggak makan, nggak minum gitu saja, gitu ya. Tapi dia nggak menjaga yang lain. Puasa tapi omongannya masih suka menyakiti. Ya. Puasa tapi telinganya masih dipakai untuk bermaksiat, matanya digunakan untuk bermaksiat, ya. Tangannya digunakan untuk bermaksiat dan lain-lain, gitu ya. Itu pada hakikatnya dia nggak sama dengan orang yang tidak berpuasa. Masih kurang berapa menit lagi, Mbak? Sudah selesai, Pak. Oke, sudah selesai. Terakhir ya. Terakhir adalah perkataan Imam Ghazali ya. Ini saya closing dengan statement dari Imam Ghazali juga gitu ya. Sesungguhnya telah jelas setiap ibadah. Ya, ibadah itu pasti akan memiliki aspek lahir dan aspek batin, kulit dan isi. Ya, dan setiap derajat memiliki beberapa lapisan. Maka sekarang terserah kalian ya. Ya, ini kalau saya ngomong terserah kalian, ini sudah saya sampaikan, terserah kalian. Apakah kalian akan berhenti di kulitnya saja? Kalian cukup ibadah seperti budak atau puasa seperti orang awam, ya. Atau kalian akan mencoba meningkatkan diri sampai ke level pecinta dan puasanya orang khususul khusus. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Pak. Masya Allah, luar biasa ya, teman-teman, kajian yang dibawakan oleh Pak Sugeng pada sore hari ini. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab dari teman-teman. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa open mic atau mengirim pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Dibuka untuk 3 penanya. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, silakan. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau didiskusikan? Pertanyaan atau pernyataan? Maaf Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan Mas. Bagaimana puasa dapat membantu meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan dengan Allah Pak? Terima kasih. Sekian. Oke, baik. Mas siapa tadi ya? Saya Pak Dian Maulana Sarif dari Oh kelas ya, Mas. semester 2. Oke, Mas Dian. Ya. Ini langsung dijawab atau nunggu 3 langsung, Mbak Febri? Langsung dijawab saja, tidak apa-apa, Pak. Oke, baik ya. Bagaimana puasa itu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita agar kita dekat dengan Allah SWT itu ya. Dengan berpuasa ya, kalau puasa kita ya minimal kita tingkatkan puasanya sampai ke level ini ya, sampai ke level khusus ya. Orang ketika berpuasa ya, nah, kalau puasa Ramadan terutama ya, ketika kita masuk ke bulan Ramadan itu auranya berbeda ya. Seakan-akan kita itu mudah sekali melakukan apa kebaikan-kebaikan. Itu kan yang tadinya mungkin nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Yang tadinya mungkin nggak pernah sholat sunnah jadi sholat sunnah. Kenapa? Karena ya auranya ya atmosfernya memang berbeda. Ya.
Kenapa bisa membuat kita itu apa ya, meningkatkan kualitas ibadah ya? Yaitu kualitas ibadah kita itu akan meningkat itu jika puasa kita memang sungguh-sungguh gitu ya. Tidak hanya sekadar menahan lapar dan dahaga. Tapi ada juga ya orang yang berpuasa dia nggak sholat misal. Ada seperti itu. Sudah puasanya dapat tapi ibadah yang lain nggak dapat. Itu kan aneh gitu ya. Ya ketika puasa kita memang sungguh-sungguh ya, eh, kita jaga pandangan kita ya, pasti kita akan ngerasa semakin dekat dengan Allah. Itu sudah otomatis ya. Dan kita juga akan merasa bahwa kita ibadah itu memang benar-benar untuk Allah ya, sama seperti puasa ya, nggak karena apa ibaratnya pahala-pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Ya, jadi pentingnya di situ ya. Jika puasa yang kita lakukan itu memang sudah sesuai, sudah kita tingkatkan sampai ke level khusus gitu ya. Ya insya Allah nanti secara otomatis ibadah yang lain akan mengikuti lah. Begitu mungkin Mas Dian Maulana. Selanjutnya Ada untuk lagi? pertanyaan yang kedua, Ya silakan. Saya izin bertanya, Pak. Oke silakan Mbak Tiara ya. Iya, Pak. Bagaimana Ya, hukumnya jika ada seorang yang dengan sengaja membatalkan puasanya? Gitu, Pak. Terima kasih. dengan sengaja membatalkan puasanya ya. Ya ini ini miris ya. Ya mungkin kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu kondisinya. Kadang kita itu terlalu cepat mengejat seseorang ya. Jadi kita nggak perlu mengejat. Kan seolah itu hal yang negatif ya. Kok membatalkan puasa? Tapi kita harusnya gali lebih dalam. Kenapa dia membatalkan puasa? Mungkin karena hal-hal yang memang disyariatkan kan nggak masalah ya. Nah, kalau yang cewek misal tiba-tiba haid ya mau nggak mau harus membatalkan. Atau mungkin merasa kondisi tubuhnya kayaknya nggak kuat gitu ya. Dan ini kalau misalnya dipaksa terus-menerus, ya nanti akan membahayakan apa namanya kesehatannya. Itu kan juga nggak masalah untuk membatalkan puasa. Nah, ketika kita melihat ada orang yang membatalkan puasa, kita harus kaji lebih dalam juga apa yang menyebabkan dia itu membatalkan puasa. Kita nggak bisa ngejudge juga gitu ya. Apalagi puasa itu kan juga urusannya dia dengan Allah SWT gitu ya. Maka pertama kita pastikan kalau memang itu adalah hal-hal yang syar'i ya nggak masalah kalau mau membatalkan puasa. Ya, misal orang yang dalam perjalanan membatalkan itu kan juga salah satu rukhsah, gitu kan ya, keringanan yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang sebetulnya tidak ada hal-hal yang syar'i kok membatalkan puasa, ya itu kan nanti ada konsekuensinya, ya kan? Kan konsekuensi yang pertama dia harus mengganti di apa namanya di hari lain ya, di luar bulan puasa. Itu konsekuensinya. Kemudian yang selanjutnya itu kan kafarot ya. Orang yang dia meninggalkan puasa ya dia harus mengganti puasa di hari yang lain. Atau mungkin pernah dengar kisah Rasul ya yang ada orang sudah berkeluarga itu ya karena dia tidak tahan untuk menahan nafsu ya dia di siang hari melakukan hubungan badan dengan istrinya gitu kan. Nah kemudian dia melapor ke Rasulullah gitu kan ya, melaporkan bahwa dia tidak bisa berpuasa ya, dia batal puasanya karena melakukan hal tersebut gitu kan. Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah juga cuma menyampaikan ya kalau begitu berarti kamu harus mengganti puasa 2 bulan berturut-turut. Lah, terus protes kan, lewong saya 1 bulan aja nggak kuat, apalagi 2 bulan. Kalau begitu, kalau misalnya kamu nggak kuat, berarti kamu harus memberi makan kepada fakir miskin. Ya, lewong saya saja orang miskin. Lah, terus akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut malah yang dikasih sedekah oleh Rasulullah gitu ya.
Seperti itu ya. Jadi Rasulullah juga orang yang bijaksana, ngelihat kondisinya seperti apa, enggak yang langsung, wah kamu bagaimana. Lah, kalau kita ngelihat cerita tersebut gitu kan ya, itu juga oleh Rasulullah kan juga eh, nggak dipermasalahkan ya namanya juga. Yang penting kan konsekuensinya ya udah kamu harus ganti di lain hari kan kayak gitu kan ya. Kemudian kalau memang itu orang-orang yang berkebutuhan khusus tidak apa namanya membatalkan puasa juga nggak masalah ya. Kalau memang itu kondisinya syar'i sedang hamil atau mungkin sedang menyusui, sedang sakit atau mungkin pekerja berat juga sama ya. Pekerja berat juga sama. Orang yang pekerja berat eh, biasanya kan ada orang-orang tertentu yang memang dia penghasilannya di situ gitu ya. Tukang bangunan misalnya itu. Kalau dia nggak bekerja dia nggak bisa menghidupi keluarganya. Begitu kan? Kalau dia bekerja dengan kondisi pekerjaannya yang membutuhkan tenaga yang ekstra, dia juga nggak kuat. Nah, pekerja berat itu termasuk orang yang kalau dalam fikihnya itu dibolehkan untuk tidak berpuasa dan dia harus mengganti dalam bentuk fidyah. Kenapa tidak mengganti di luar bulan puasa? Wong dia sehari-hari pekerjaannya itu di luar bulan puasa juga sama dia seperti itu kerjaannya. Jadi nggak ada waktu untuk mengganti. Orang sakit pun kalau yang sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya kemungkinan ya atau mungkin nggak bisa diprediksi sembuhnya kapan ya sama kan dia juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak perlu menggantinya cukup diganti dengan fidyah kayak gitu ya. Mungkin seperti itu Mbak Tiara. Atau yang Bisa, dimaksud Pak. Mbak Tiara yang seperti apa ya ya. Oke. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya dan Pak Sugeng yang sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, Oke. sesi diskusi kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Buat teman-teman bisa on cam dulu ya. Oke, untuk slide pertama. 3, 2, 1. Lanjut di slide kedua ya teman-teman. 3, 2, 1. Untuk slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Demikianlah kultum pada sore hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Wabarakatuh. Saya izin leave meeting ya. Pak. Kenapa sih? Pilih bangku mandi.